Puvius dan juga mungkin Khalid. Jadi harusnya seenggaknya bakal ada perebutan juga di arah first pick-nya. Tapi kita lihat untuk Khalid yang udah langsung diamankan dan beserta dengan adanya Alpha Needed untuk teman-teman dari Rebellion. Ini fast pick juga nih jatuhnya ya. Wow, ini bukan fast pick lagi tapi lebih ke arah kayaknya sesuai catatan mereka nggak sih? Mereka tutup apa yang mereka inginkan, mereka pick apa yang mereka inginkan, dan setelah phase yang pertama mau habis baru mereka agak sedikit pelan. Bentar, ini Gatot Kaca kah langsung diamankan? Harusnya bisa diamankan, tapi dari sisi ke Baloyski ini akan enak banget sih kalau mereka mainin Gatot Kaca sekarang. Oh, Gatot Kaca dan juga Aurora ternyata. Ini merupakan 2 pick hero, 3 bahkan pick hero yang area of effect-nya luar biasa luas. Yep. Dan langsung ke Matilda juga dijawab kali ini. Matilda. Tapi sebenarnya ada nilai plus buat GigFam sih. Mereka membuang 1 slot ban dari lawannya untuk ban ke arah Hellcurt. Pasti sih, karena kalau Hellcurt terlepaskan ini akan membuka potensi baru untuk GigFam mengamankannya. Walaupun mungkin ya bisa dibilang kayak udah boleh sih melupakan Hellcurt, jadi kayak nggak terlalu berfokus sama Hellcurt. Atau mungkin cari cara biar gimana caranya Hellcurt-nya nggak maksimal. Tapi kayaknya tetap susah selama ada dire hit dan juga di tangan dari Baloyski. Macro play-nya selalu bisa dijalankan dengan optimal. Oke. Dan bicara tentang Vincent juga sebenarnya, berarti ini Nolan bener-bener satu buah respect band terhadap Vincent. Karena aku bisa bilang Assassin yang cukup handal dimainkan oleh Vincent adalah Nolan. Setelah Roger dan juga Julian. Tapi Lunox loh, ini target band banget jatuhnya. Apakah akan menjadi sinyal untuk Rebellion yang emang mau banget ambil Harit di pick kali ini? Karena udah ada Matilda Alpha. Matilda Alpha-nya pasti bakal main berdua. Nanti mereka bakal ambil mid laner yang mungkin agak sedikit independen, kayak misalkan Zask atau Vexana. Sehingga Haritnya itu bakal jadi hero yang independen juga di gold lane nanti. Tapi kalau terlalu independen untuk di arah mid lane kayaknya aku agak kurang ini, Prof. Karena utama apa ya, GigFam ini mereka punya 2 hero yang dive in. Dan itu bisa saja melihat Haritnya tidak menjadi sebuah target utama dan malah target utamanya menuju ke arah mid lane dari tim Rebellion Esports. Ada baiknya hero yang bisa memberikan utility high ground defensive. Yep. Tapi kalau gold lane ya sebenarnya ya, Moskov mungkin power juga dari MATT. Jangan lupakan itu. Ini juga kalau ngomongin soal Lunox sebenarnya lagi-lagi sini target band untuk Masako. Tapi di sisi lain juga Masako power loh dengan Moskovnya. Kita nggak boleh melupakan itu sih. Bagaimana tombak dari Masako somehow itu bisa menciptakan momentum yang begitu luar biasa indah. Ya, dan aku pikir Moskova bisa diambil sebenarnya untuk match-nya, tapi ya seperti ada rencana lain dari Rebellion. Dan juga band kelima nih untuk GigFam. Mereka bakal coba untuk tutup ke arah hero dari Swallow kah? Lagi seperti Vexana atau Zas-nya. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau misalkan memang dengan area of effect yang cukup besar nih, 3 area of effect yang memang betul-betul menjadi initiator nantinya, tapi Nathan terlebih dahulu. Wah, itu aku suka banget sih band terhadap Nathan. Melihat dari performa dari tim EVOS di game sebelum ini, itu memang agak cukup menakutkan. Walaupun dengan kondisi ada 2 hero yang bisa melakukan dive in, tapi tidak ada yang bisa sama sekali menahan damage dari Nathan. Dengan Matilda apalagi, mereka bakal lebih free. Mereka punya edit, mereka punya alpha, frontliner yang terlalu tebal, dan Alice in the gold lane. Harusnya. Iya, Alice gold lane ini harusnya. Sehingga dengan ada band dari Nathan itu malah membuka Alice potensial yang lebih bebas. Apalagi udah gak ada Lunox nih. Tersisa Harit saja yang masih bisa dimainkan oleh Masako. Oke. Atau mau coba ambil ke arah marksman-nya juga, masih ada Kari sebetulnya. Tapi Kari terlalu late game sih, jadi kayaknya, Cloud, bentar. Masako, dia memilih hero tanpa ragu-ragu karena memang Vincent memilih Julian. Jadi sangat masuk akal untuk dia memainkan physical damage dealer. Aku udah tadi notes 3 hero-nya Vincent. Roger, Nolan, Julian. Roger. Tapi ini kalau dari GigFam, jujur dia full complete. Early dia punya power, mid game mereka punya power, late game mereka punya insurance. Sedangkan dari tim Rebellion, mereka masih membutuhkan high ground defensive. Mungkin itu satu-satunya bisa dimenangkan oleh tim Rebellion dibandingkan GigFam saat ini, Profesor dan juga Oke. Tinggal pemilihan dari mid lanernya Jenny. Zaska seperti biasa untuk Swallow. Atau mereka akan membawakan, Benedetta? Benedetta mid lane? Apa Benedetta gold lane? Atau Alice mid lane? Benedetta mid lane. Ya? Karena memang sudah memiliki power dari magic damage. Dan Alice adalah jawaban dari gold lane-nya. Swallow akan membawakan Benedetta. Oke, kalau ngelihat cheese pick kayak gini,
Rebellion sebenarnya gemar juga ya. Terizla mid lane. Arlott mid lane. Ruby mid lane. Ruby mid lane juga. Walaupun bukan Rebellion doang tapi EVOS juga pernah membawakannya. Tapi seenggaknya Benedetta mid lane sekarang menjadi jawaban dari Swallow dengan Petrify. Apakah kita akan melihat ini dia? Yang tentunya menjadi elemen of surprise dan karakter yang sudah mulai hilang dari Rebellion. Ya, tapi ini ada rasa baru dan lihat line up rating yang sangat-sangat tinggi. Semua tinggal tergantung gimana gameplay mereka. Mampukah Rebellion menseruduk Geek Fam dan membuat Geek Fam tersungkur dan makin sulit ke babak playoff? Atau Geek Fam ternyata akan bangkit dan membuat Rebellion tenggelam ke dasar klasemen? April Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lean off down. Kejutan kembali terjadi. Benedetta mid lane dan harusnya ini menjadi perdana ya. Karena kalau ngelihat di region seberang ada Fanny mid lane. Ada Martis mid lane juga. Ya itu dibawakan sama Empil Courtesy. Singapura. Courtesy. Itu benar-benar jadi elemen of surprise yang luar biasa ya. Jadi hero-hero yang bisa instan karena dari mid lanernya itu bakal ngeganggu banget. Yep. Dan plus minusnya apa nih kalau Benedetta mid lane, Bro? Plus minusnya ya, kalau ngomongin Benedetta mid lane sih sebenarnya rotasinya cepet. Dan poin plusnya di sini juga kebetulan karena memang magic damage-nya udah ada, jadi itu membuat gerakan dari Swallow-nya lebih fleksibel. Oke, karena Cuma lihat mungkin minusnya di sini ya nanti takutnya Benedettanya bakal terlalu over ya untuk melakukan sebuah gerakan. Dan jangan lupakan bahwa Aboy itu bisa nge-disable gerakan dari Benedettanya itu sendiri. tapi bro, tadi kita lihat ada gerakan yang sangat bagus di Roaring yang diberikan oleh para pasukan dari tim Rebellion terhadap Geek Fam. Dengan adanya rusuk impact ke arah jungle dan di arah top lane, Geek Fam pun juga tertekan. Tapi sayangnya, Purple yang coba di-engage sama Geek Fam itu gak dapet loh. Dan tadi ada sprint juga sebenarnya ke trigger dari Masako ya. Agak sedikit harus mundur dan berhati-hati, tapi ini dia untuk set talent emblemnya untuk Benedetta mid lane, Festival of Blood dan Rapture. Ya, walaupun dengan emblem assassin ya, jadi tetap ada spell fam-nya sedikit. Mungkin nanti pemilihannya akan menuju ke War Axe juga untuk Swallow. Dan memang kalau buat ngelihat dari pemilihan Lethal Ignition, wajar ya dia pengen yang damage-nya burst. Mungkin next-nya bakal ada Sky Piercer juga yang bakal dimainkan sama Swallow. Oke, poking damage terjadi di arah top lane, tapi nampaknya kalau untuk team fight di early ini nggak akan ada terlalu terburu-buru di arah top lane. Kedua, Paloski masuk ke dalam rumput yang salah. Spirit telah menyelamatkan dirinya. Ether terperangkap. Target utama mereka menuju ke Swallow yang terdapat blow di tangan para pasukan dari tim K-Fam. Berhasil mendapatkan jungler ketika posisi turtle terbuka. Owl, what happened Rebellion? Targeting ke arah Baloiski bukan hal yang maksimal ternyata karena dia ada Revitalize yang ngebuat akhirnya ada backupan yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan dari Geek Fam dan free. Turtle disecured oleh Vincent. Apalagi dengan adanya otot kawa, tulang besi, Cakep. pasif yang membuat Gatot Kaca juga semakin lebih strong ketika dia di-engage dengan damage yang tinggi tentunya. Apalagi kalau kita ngomongin soal Gatot Kaca, Baloiski pertama kali memunculkannya dan berhasil memaksimalkan hal tersebut. Sehingga nggak heran kalau seandainya Baloiski masih berusaha maksimalin gimana caranya Gatot Kaca ini bisa perform di level MPL. Oke, Matt. Ada blazing duet dari Masako. Oke, tapi blazing dan from Masako ditutup oleh seorang Swallow dengan Alexa pada blow yang terdapat satu buah Eye for an Eye yang menyelamatkan dari Avatar of Guardian. Tapi sayangnya Alexa final blow-nya tidak terlalu maksimal. Padahal lihat dengan kondisi tidak memiliki item yang banyak, damage-nya udah lumayan berasa karena Masako. Circling Eagle. Circling Eagle seorang diri dari top lane, kayaknya itu hanya cuma bisa membuat para pasukan dari tim Rebellion kehilangan X-Wing kalau dia mampu untuk bertahan. Karena memang satu-satunya yang tidak bisa dipungkiri adalah dia cuma bisa melakukan clear di dalam sana. Dan ini dia untuk talent prediction-nya. Lagi-lagi nih, kami beda sendiri. Seperti biasa saya menginginkan tiebreaker ya. Ayo tim-tim papan bawah, ciptakan tiebreaker. Karena makin penasaran deh, tapi Matt bakal harus mundur dulu dan concern dari Geek Fam udah ke atas. Oke, dengan enhance chain kayaknya nggak bakal worth it untuk bisa dapetin mid. Karena yang pertama, nggak ada yang bisa ngedive in. Baloiski masuk ke dalam nggak akan bisa, karena dia udah keluarin Avatar of Guardian. Dan sedangkan sekarang kondisi Rebellion, dia masih di dalam turret. Dan kalau dive in sembarangan dengan 1 poin kill aja yang mereka miliki Profesor dan juga Owl, 1000 gold ini nggak akan lama kok. Langsung bisa punya dengan cepat. Malah jatuhnya blunder yang fatal dari Geek Fam bisa menciptakan window atau space ya.
untuk Rebellion bisa dapetin objektif lain seperti turret mungkin salah satunya. Atau menuju ke Turtle juga, karena sekarang Aether nggak tumbang. Tapi ada perbedaan sedikit nih untuk setupnya. Karena kalau kita lihat ya, untuk Aether sekarang baru on the way nih ke area dari Turtle. Sementara Vincent, dia berusaha untuk mendapatkan level yang ke-8 sebelum adanya Turtle yang kedua. Ya, masih ditahan dulu ya sama Baloiski-nya dan udah mulai masuk ke area dari Turtle-nya. Dan apakah akan ada kontes? Karena ngelihat dari Aether-nya dia masih sibuk dengan Purple Buff. Mencari di mana Aether dan langsung gold. Menutup dengan Raging selama Avatar of Guardian Beast. Asapana Brawl with Pacify ternyata membantu sosok Vincent mendapatkan turtle. Sementara di depan sana, edit dari sosok seorang Kars gak bisa melindungi para pasukan dari tim Rebellion dan mereka harus kehilangan Kars. Mereka kehilangan sosok X-Wing. Ketika Primal Ward, Flicker, semua udah dikeluarkan. Ketika tidak ada damage, mereka masih tidak mampu untuk teamfight. Yes. Memang mereka punya early power, mereka punya Benedetta, mereka punya Edit, mereka punya Alpha. Tapi dengan kekalahan gold yang berlimpah seperti ini, kayaknya nggak bakal wise untuk seperti itu. Iya, dan kita udah ngelihat gimana combo dari Gatot dan Khalid ya, Prof ya. Iya, ini perfect banget kalau nyiptain combo ya. Tapi Baloy kayaknya nggak boleh terlalu overextend sih. Baloy yang akan coba dimakan di depan sana, ada Blazing dan from Masako! Mencoba untuk mendapatkan 3 point kill. Langsung getting win, masih ada Swallow di depan sana. Dan tidak ada bisa dapatkan oleh seorang Masako. Build Alpha on point. Battle Mirror Image yang berhasil menyelamatkan sosok Masako dari hantaman sosok Aether dan ternyata X-Wing Assassinate berhasil menutup point kill meskipun menukar dengan 1 point kill juga kan. Primal Ward tidak akan terlalu berasa karena ada Enhanced Sword yang menyelamatkan Vincent. Pertukarannya sama outer turret, tapi Masako cukup lama juga dia bisa bertahan Iya, bahkan bagus sampai Circling Eagle Iya, terpaksa harus masuk dan nukerin nyawanya X-Wing. 4 pemain ya, dan ini dia combo bagaimana Khalid dan juga Gatot Kaca 100% dia. win rate. Jadi jangan heran kalau misalkan ada Khalid dan Gatot yang terbuka, minimal ambil 1 deh. Pisahin ya. Pisahin kalau bisa, ini kombonya emang bener-bener meresahkan soalnya. Regin Sensrom itu bisa langsung di follow up juga dengan adanya Avatar of Guardian. Aduh, itu Masako udah mulai sakit banget karena dia udah menjadi Hunter Sword. Dan kondisinya mungkin saat ini dengan melawan Alice, selain Golden Staff, Corrosion masih oke. Atau mungkin dia mau ke Halberd juga nggak masalah. Wah, ini OTW item beda lagi nih. Iya. Ketika semua orang udah mulai langsung ya di Hunter Sword, Golden Staff, Masako mau OTW ke Corrosion Side Ya, dulu nih. karena gini Prof, dia pengen gimana caranya mainin poking damage, mainin moving speed, mainin positioning, dan nanti mate-nya nggak akan bisa maksimal dengan blood out-nya. Ya mungkin lagi-lagi ya, karena lawannya adalah Matt dan juga Betul. Swallow ya. Benedetta dan juga Alice. Hero-hero yang punya blink atau dash ability, jadi mau nggak mau harus dikasih efek slow. Tapi lihat Baloiski, dia nggak peduli di depan sana mau ada card, mau ada X-Wing, target utama adalah seorang Aether dan banget. Represent is fun fighter setelah Vincent. Meskipun begitu, Aboy terkena sedikit damage yang cukup besar membuat pasif harus pecah. Dan Kars di sana Primal Ward telah dikeluarkan dan hanya menjadi bait dari Kick Farm. Lihat, tim Rebellion, mereka mengejar ke arah Masako, targeting mereka bahkan tidak tahu siapa yang harus dia makan. Oke. Karena Masako juga dia bikin ke arah Fatality tadi dan Tenacity beserta Emblem Assassin, Bro. Ya, emang buat sustain aja ya. Apalagi lawannya adalah Alice dan ternyata Swift Crossbow-nya ditahan dulu nih. Dia nggak langsung bikin Corrosion Side, dia langsung menuju ke Golden Staff. Karena seperti yang kita tahu ya, di patch sekarang ini emang wajar banget kalau Cloud menit 7 emang dituntut untuk teamfight. Karena Blazing Duet-nya akan sangat berasa sekali ketika sudah selesai dengan adanya Golden Staff. Parah, setuju banget. Blazing Duet tuh sakit banget. Ditambah lagi dengan moving speed dan dia nggak harus worry dengan adanya mana. Stakingnya bisa full terus loh. Yap, dan juga split push power ini bisa dimanfaatkan sebetulnya ya dari Masako, dari Swallow-nya juga. Dan terlihat ada sedikit mirroring yang dilakukan sama Swallow. Gameplay yang cukup berbeda karena kalau ngelihat trennya Swallow ini kan lebih ke Eve, ke Zas, dan sekarang dituntut untuk bermain ke hero yang sangat-sangat aktif. Hero nyari info ya. Ini mau nggak mau buat sekarang ya, minimal dapetin 1 info aja udah bagus banget buat Swallow. Karena Swallow ditugaskan juga nih untuk memegang lane jauh biar nanti Matt-nya bisa teamfight berempat. Jadi agak sedikit baru juga nih rotasi yang dilakukan dan Swallow butuh banget emang yang namanya si Halberd untuk bisa memberikan efek dari life band. Shaking Eagle terbuang dengan sia-sia. Di detik saat ini kayaknya nggak cukup wise karena mereka bisa melakukan team fight dan dapetin 1 buah point kill supaya bisa bounce back dan dapetin Lord. Tapi mereka terlalu terburu-buru. Mencoba untuk menangkap Kars, target utama karena Kars yang paling bersinar di saat team fight dari tadi. Kars abis itu ke arah Swallow, itu 2 orang yang sangat bersinar. Aku bahkan tidak melihat Aether dengan targeting yang tepat. Belum melihat aku. Belum kelihatan juga ya. Tapi Vincent udah level 13 sekarang dan dia masih akan segera keep up lebih lagi
setelah Holy Crystal-nya juga selesai dan Lord udah muncul dan Swelo. Dicek busnya. Dicari. Go, dicari di mana Swelo berada. Damage-nya terlalu besar di depan sana. Bahkan one ball situation. Randy Sastro. Dan Alex on the blow dari suara Swelo ditahan oleh Gobs. Dan ingat, masih ada quicksand guard di tangan dari seorang Gobs. Iya, flickernya juga nggak dipaksa untuk ngejar ya. Satu buah decision yang begitu wise. Sementara di area Lord sudah terlihat bagaimana Cars juga akan mencari informasi. Mencoba untuk memegang keberadaan dari Vincent harusnya. Wah ini Lordnya juga pasti bakal di-reset No sih way. sebelum ada No target. way. Mereka mau maksa team fight Profesor. Itu kalau tadi X-Wing nggak mundur, itu gue pastikan dia akan dilahap karena kondisinya dari Masako udah standby di sana. Ya Masakonya berani ngepok sih di sini posisinya. Dan kalau kita lihat juga Corrosion Set udah ready untuk bisa mendeliver damage. Efek slow juga bisa diberikan. Tinggal gimana caranya maksimal ini Masako yang sekarang udah melakukan poking damage bahkan menyisakan 17.000 darah Lord dan di-reset juga. No way, Cars memaksa satu point kill tapi itu gak cukup wise. Karena Randy Sastro belum terlihat apa-apa terus dia menjual dengan termasuk dari tim Rebellion. Blazing Red from Masako. Memporak-porandakan backline dari tim Rebellion. Frontline juga dihajar. Dan bahkan Cars, mid dan Hater cuma bisa memandangi para pasukan dari Rebellion yang dihajar di depan sana. Yap, dari roamer tukar roamer ya. Dan ini ngebuat harusnya setup ke arah Lordnya akan di-delay lagi, ditunggu lagi dan di-reset lagi. Sementara kalau ngeliat dari Swelo-nya dia punya tugas yang ternyata dijalankan dengan cukup baik juga ya. Dia Betul. incar lini belakangnya. Ya mungkin lagi-lagi ya di sini ada miss flicker yang digunakan tadi sama Gobs. Kalau mungkin dia nggak menggunakan flicker, targetnya kena. Itu On mungkin point. targetnya bakal ada 2 dari Rebellion korbannya. Oh, Tapi buat dicepetin. sekarang dicepetin. Aether tapi udah mulai show dan bakal coba body poke. Itu dia, ketika memancing menuju ke seorang Aether, Reggie satu berkuat fear of apa for defensive. David Setorji dengan retributionnya sudah pasti akan mendapatkan loot dan meter tinggal akan terkena sedikit unbreakable yang akhirnya membuat dia tumbang. Oh, double stun didapatkan Paleski. Minuman Vincent mencoba bersoal dengan seorang Aether supaya tidak bisa membantu dengan seorang Cars. Double kill from Masako di top lane langsung membuat goal difference dengan ada keuntungan Lord di tangan dari tim Geekfam. Mereka melulu lantakan Rebellion. Wah, dipegangin lagi sih, gak dikasih ampun, gak dikasih kendor dari Gifam. Mereka akan ngasih pressure terus-terusan dan Aether dibikin gak bisa ngapa-ngapain. Pasifnya dipecahin. Harusnya dipecahin Pasifnya paksa sih. dipecahin paksa kali ini. Dan Ya. untungnya di mid bukan di arah bottom. Lihat tapi Alex baik. pada melawan pada situasi Masako, no win of nature. Salah pick up from Swallow. Tapi sayang retribusi di depan sana membuat suara Swallow tumbang. Mata timnya, recall di depan mata. Sakit hati atau rindu itu bercampur aduk menjadi satu. Betul, wah ini marah ya sepertinya Vincent ngelihat dari Masakonya ditumbangkan. Sementara dengan adanya Lord berjalan di arah bawah, fokus ke arah top dulu yang dilakukan sama Rebellion. Ya targeting sih yang paling penting buat teman-teman dari Geek Farm juga. Ketika mereka mencoba untuk melakukan eksekusi ya, jangan sampai nanti mereka tim fight-nya dalam keadaan yang kuantitasnya kalah karena Rebellion harusnya masih bisa ngelakuin defense dengan kuantitas yang solid ya, berlima. Sementara karena Masakonya baru, balik lagi ke line up down. Harusnya ini bakal ditahan dulu sama Geek Farm, gak boleh overextend. Oke, nggak boleh overextend, diberi ke round 12. Perpasukan dari tim Rebellion untungnya mereka punya Alex Fafana blow. Lebih dua team fight terjadi, Legend Central. 1 point dapetin 2 point kill. Membuat perpasukan dari tim Rebellion mereka kehilangan damage magical utama mereka. Paloski memang tumbang, tapi lihat pertukaran media. Dan shutdown! Finally didapatkan dan out of nowhere. Swallow membuat warna yang berbeda. One power situation, Masako akan membalaskan dendam atas salah pick dari top lane. Lebih fokus menjaga objektif. Bisa di-end gak sih? Dan bisa di-end Ada harusnya. minion, ada Tapi minion. minion akan muncul di 12-4-1. Membuat perpasukan dari tim Rebellion. Dan blazing duel from Masako. Ternyata membuat Swallow tumbang dan one power situation. Outplay! Ter-outplay! Masako sepertinya marah ya setelah terkena solo kill. Dan akhirnya dia membalaskan keadaan tersebut. Dan membuat dari Rebellion mereka kehilangan base turretnya juga. Hampir maniak, tapi shutdown bisa didapatkan oleh Aether atas Vincent. Yes, ini Wah. kalau kata teman saya Masako yang bukan bumbu makanan berhasil membuat adiksi seorang Swallow untuk mendapatkan poin kill atas dirinya. Wah ini sih kalau ngomongin soal mental pemain muda yang hadir di MPL emang udah nggak perlu diragukan lagi sepertinya. Masako yang datang dari MDL menuju ke MPL dan bahkan bisa menimbulkan 1v1 situation melawan pemain MPL yang udah bisa dibilang cukup lama. Iya. Berkarir di level MPL, Swallow. Solo kill dibalas solo kill. An eye for an eye. Oke,
Dan game fact by GoPay, Benedetta jadi hero kedua setelah Chow yang pernah dimainkan dari semua role. Mulai dari jungler, EXP, gold lane, roam, dan yang terbaru adalah mid lane oleh Swaylo. Betul sekali. Dan Semua kita ya. lihat kali ini termasuk ada tim Rebellion. Ini mencoba untuk melakukan scene fights berada di arah bottom lane. Avatar of Guardian miss. Spear of Alpha for defensive. Tapi rating set 8 poin. Berhasil membuat landing from Masako menjadi bumbu yang sangat manis di tangan dari Swallow. Geekman. Top down Swallow mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Tapi Swallow ternyata alat tempat blow-nya on point. Tapi sayang sekali tidak ada Neverna yang bisa menyelamatkan dirinya atas tahun dari sosok Baloyski. Oh, dan Baloyski juga terkena satu buah flowing blood ya, tapi hanya menyisakan Aether dan Matt. Apakah ini akan dipaksa oleh Geekfam? Oh my god, kita lihat apakah para pasukan dari tim Geekfam bakal coba melakukan ejam-ejam terhadap tim Rebellion. Matt hilang begitu saja, tidak bisa diselamatkan. Enter seorang diri, Spear of Alpha berhasil menghindari damage, tapi lihat wipe out. Geekfam, one-sided, berhasil mematahkan satu tanduk dan mengejam-ejam Rebellion. Mantan memang lebih terlihat menyakitkan seharusnya. Apalagi dengan adanya satu objektif yang dicari dari Geekfam. Satu tiket menuju ke arah playoff di depan mata. Dan apakah ini akan menjadi awal yang baik? Karena ternyata one-sided game terjadi dan membuat dari Rebellion amat sangat kehilangan arah. Ini udah bukan kehilangan arah lagi sih, bahkan gameplay nih yang awalnya ingin melakukan split push. Permainan 4-1 dari Rebellion tidak dijalankan dengan maksimal. Karena memang lane jauhnya selalu dipantau. Ada gerakan cepat dari Geekfam. Ketika ada Benedetta di lane jauh, otomatis landlordnya bakal langsung di all in. Decision yang tentunya matang sekali dari Baloy. Sehingga membuat keuntungan selalu berada di kubu dari Geekfam. Dan Rebellion kehilangan game pertama. Ya, dan ini dia untuk game momennya juga sebenarnya, walaupun Avatar of Guardian awalnya miss ya. Iya betul. Nggak dihindari, tapi lihat Raging Sandstorm. Ini benar-benar juga jadi opener. Frigid Glacier dari belakang, Chain CC, area of effect yang besar akhirnya ngebuat dari Rebellion yang mereka hilang satu persatu. Upaya dari Swaylo menunggu Alecto Final Blow, Petrify ternyata nggak cukup. Ya, dan lagi-lagi combo Khalid Gatot Kaca Masih ya. Masih menjadi malapetaka bagi siapapun yang melepaskannya. Mungkin kalaupun emang mau dilepaskan, menurutku harus maksimalin hero-hero badan yang nantinya mengorbankan mungkin si roamernya untuk ambil digi. Ya. Karena menurutku kalau dibiarin kayak gini terus, ya udah Khalid Gatot Kacanya enak banget loh Roamer untuk aja bisa, lela ya. Iya, menciptakan kombonya. Nih, Tapi ternyata solo pick off dari Masako membuat adiksi Swallow ingin mendapatkan poin kill lebih dari dirinya. Ingin lebih, mau lebih. Dan bahkan para pasukan dari tim Rebellion mereka teracuni dengan damage yang diberikan oleh seorang Masako. Bahaya sih Ngeri emang. ya. Kalau udah dapetin solo kill, kalau bisa udah rem dulu ya. Karena adiksi. Ya, karena kalau pengen banget terus-terusan, wah bahaya banget. pengen pride, pengen dapetin apa ya, gue lebih jago daripada lo intinya gitu. Iya. Lo kalah bayawan sama gue. tapi sebenarnya bermain lepas. Tapi kalau kelepasan juga masalahnya Iya. agak berbahaya Harus ya. direm sih. Iya. emang. Masa tuh bisa keluar jalur. Makanya itu dia. Terlalu lepas juga jadi bahaya. Dan ya, untuk combo yang masih 100% berjalan secara maksimal. 100%. 100% berarti ini combo kelima yang muncul. Tuh. 5 kali 5 pick ya. kali. Tapi kita bakal lihat player highlight langsung, ini dia Profesor Kabel Ya, Jauh. ini sempat sih ada satu momen yang aku sempat mention juga kan, kalau misalkan Geekfam jangan sampai terlalu overextend. Karena kebetulan Masakonya masih jauh, tapi mereka emang memancing gitu loh untuk melakukan teamfight besar. Dan emang sempat terjadi juga pertukaran demi pertukaran hingga akhirnya wipe out juga terjadi gitu loh. Triple kill dan shutdown. Jadi ya wajar kalau seandainya di sini gold dari teman-teman Rebellion lumayan bisa mengejar karena gap goldnya tadi juga cuma beda sekitar 3.000-an gold doang. Dan ini dia nih. Momen terakhir ya, pas ternyata digocek pakai Battle Mirror Image. Oke, dan MVP of the game di game yang pertama. Mari kita sambut Go! Tadi pas kena zoom kayaknya terdengar sih suaranya. Apa? Kok gua sih? Kok gue sih? Loh, ya karena Anda membuka inisiasi dengan manis loh. Betul. Gops, karena Anda menunjuk-nunjuk kita, jadi kita memilih Anda. Anda ya yang memilih saya. Iya, Udah ya, benar Bang. juga. Bener, tapi Dimarahin memang tuh. selain juga dengan hero-nya juga sih. Ini Khalid yang lagi superior banget di hari ini. Di semenjak minggu yang ke-8 terutama dari awal. Ini dia damage besar juga yang bisa disumbangkan oleh Gops. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana ya tadi pemilihannya juga, itu adalah Khalid. Ya mau nggak mau ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana setup, itu
gampang banget dan mudah banget loh untuk bisa maksimalkan hal tersebut. Apalagi kombinasinya itu ternyata barengan sama Gatot Kaca. Jadi bisa menimbulkan efek yang double trouble ya. Yang satu bisa tiba-tiba loncat dengan Raging Sandstorm, yang satu nge-follow up loncat juga sih, terbang malahan. Pakai After Guardian. Jadi itu bener-bener terkoneksikan dengan manis semuanya. Karena emang terbukti di sini Matt, X-Win yang kebetulan nggak bawain Purify juga ya. Purify-nya juga sempat digunakan, nggak mampu untuk menghandle damage yang diberikan oleh Vincent. Yap. Tadi triple kill hampir maniak ditutup ya dengan shutdown. Itu jadi momen yang cukup overextend sih sebenarnya dari Iya. Geek Fam. Mereka udah nggak punya minion juga, tapi ini dia dihindari. 4 lawan 5 padahal ya. Tapi set masih ada Pindah. efek dari Velocity juga. Mampu untuk bertahan hidup lebih lama lagi, dan ini dia macro play ya. Ketika emang Suelo-nya muncul di atas, mereka langsung coba hajar hero yang ada di bawah. Dan bahkan ngehajarnya juga bener-bener gak ragu-ragu gitu loh dari teman-teman Giva. Mereka udah sadar gitu loh kalau macro play yang bisa dibilang tadinya udah bener-bener diuntungkan karena ada Benedetta, tapi ternyata Benedettanya malah menjadi bumerang bagi teman-teman untuk Rebellion sendiri. Ya, karena kayaknya target ke dari Gobsnya juga dia kan punya Kick Sun Guard ya setidaknya. Kalau dia bisa menghindari adanya Petrify dan Matt. Walaupun dengan adanya Blood Out gak cukup, dan akhirnya di menit yang ke-14 menjadi Lord loh. milik Geek Fam. Tanpa Lord. Tanpa Lord. Dan ini dia Gobs, XP laner yang mendapatkan spotlight dengan Khalid-nya. Ya, bentar Tadi- lagi namanya jadi Gox. Gox, Gox. Ya, sempat ada bawa Trill ya tadi ya dengan emblem tank juga. Emblem tank yang emang ngebuat dari Khalid-nya sekarang sustain banget. Quick Sand Guard juga kan berdasarkan persenan HP. Jadi jangan kaget nih teman-teman kalau misalkan nanti malam di rank ya ada yang bawa Khalid XP terus build-nya Thunder Belt, Winter Crown. Nah, itu emang buat nge-buying time aja. Dan bahkan kita lihat sebenarnya kondisi saat ini agak cukup sulit kalau mereka mau main di area late game dengan adanya Matt dengan Alice. Karena early game mereka patah banget, Profesor. Iya, Jadi early tuh game-nya. kayak seakan-akan mereka tuh oke, kita siapin mid to the late game, tapi early-nya mereka nggak siapin, early-nya mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, early-nya untuk nutup gameplay Geek Farm yang udah dominasi itu mereka nggak tahu. Sebenarnya udah dijawab sih pakai draft pick-nya Alpha Matilda, Edith dan juga Benedetta. Karena kan sebenarnya kita tahu ya, 2 fighter aja itu udah wajib banget menang Turtle 1. Tuh. Ini 3 loh jatuhnya, karena Benedetta juga dihitungnya bisa fighter atau assassin. Fighter Assassin. Tapi karena 3 fighter ini tidak berjalan dengan maksimal di early game, Rebellion malah kehilangan Aether tadi ya, sebelum Turtle 1. Itu ngebuka jalan buat Vincent menjadi rich guy dan juga mendapatkan objektif yang berlimpah. Iya. Perfect Turtle plus 1 Lord, ditambah lagi dengan adanya 8 surat, itu membuat bagaimana pertahanan dari Rebellion bisa dihancurkan dengan sangat-sangat cepat. Ya kayak ngeliat dari Rebellion mereka tersetir sih sama gameplay dari Geek Fam. Mereka, Ya, mereka- bingung, mereka iya. mau targeting yang mana sepertinya cukup serba salah. Mau split push juga ditahan, mau ngandelin karena late game juga ada Cloud. Mau Iya sih. team fight ada area of effect yang besar. Tapi lagi-lagi karena early-nya nggak berjalan, jadi 3 fighternya ini nih jadi Gak works ya. nggak worth kalahkan dengan adanya combo dari Khalid dan juga Gatot Kaca. Yep. Sementara Matt itu minimal emang butuh banget Winter Crown. Tadi Iya, dia iya. udah OTW sih ke Winter Crown, tapi kayak masih susah banget untuk dapetin Winter Crown untuk menghindari damage yang begitu eksplosif daripada teman-teman Geek Farm. Ya, Oke. Dan bahkan tentunya